Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B ingin mempresentasikan penelusuran dan pemanfaatan sumber pustaka. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Abdabiseka dengan NPM terakhir 141. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sumber pustaka. Sumber pustaka adalah bahan bacaan atau referensi, baik cetak maupun digital, yang digunakan untuk memperoleh informasi, teori, dan data, guna mendukung penulisan atau penelitian ilmiah. Menurut Sulistyo Basuki dan Sugiono, sumber pustaka berfungsi memperkuat argumen serta memberi landasan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Akhirudin dengan NPM terakhir 125. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber pustaka. Sumber yang pertama ada sumber primer, yaitu hasil penelitian asli seperti jurnal, skripsi, atau wawancara. Yang kedua ada sumber sekunder, yaitu kajian ulang, misalnya review, buku teks, atau meta-analisis. Yang ketiga, sumber tersier, yaitu panduan untuk menemukan sumber-sumber lain seperti kamus, ensiklopedi, atau bibliografi. Selanjutnya ada jenis sumber pustaka berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada cetak, contohnya buku, koran, dan laporan yang stabil dan kredibel. Lalu ada digital, seperti e-book, e-jurnal, dan repositori yang aksesnya cepat tapi biasanya berbayar. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zaradini dengan NPM terakhir 121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penelusuran informasi. Ada 3 cara utama yang bisa kita gunakan untuk mencari teknik penelusuran informasi. Yang pertama yaitu OPAK, yang kedua database online, dan yang ketiga Google Scholar. Pertama, OPAK atau Online Public Access Catalog. OPAK adalah katalog online milik perpustakaan yang memudahkan kita mencari koleksi buku, jurnal, atau karya ilmiah. Pencarian bisa dilakukan berdasarkan judul, nama penulis, subjek, bahkan nomor klasifikasi. Kelebihannya, pencarian jauh lebih cepat dan praktis dibandingkan katalog manual. Bahkan bisa menampilkan status buku apakah sedang dipinjam atau tidak. Namun, OPAK juga punya kekurangannya. Misalnya, data koleksi kadang tidak lengkap dan tampilan antarmukanya belum terlalu ramah pengguna. Kedua, database online. Contohnya seperti Scopus, ProQuest, JSTOR, dan Springerlink. Database ini berisi kumpulan artikel, jurnal, buku elektronik, dan prosiding penelitian. Agar hasil pencarian lebih tepat, kita tidak boleh sembarangan mengetik kata kunci. Perlu strategi, misalnya menggunakan boolean operator seperti and, or, dan not untuk mempersempit atau memperluas hasil pencarian. Kita juga bisa menggunakan fitur filter berdasarkan tahun terbit, bidang ilmu, atau jenis dokumen agar informasi yang diperoleh lebih fokus dan sesuai kebutuhan penelitian. Yang terakhir yaitu Google Scholar atau Google Cendekia. Ini adalah mesin pencari khusus untuk literatur ilmiah. Keunggulannya adalah mudah digunakan, dapat menampilkan berbagai jenis karya akademik, dan sering menyediakan versi PDF yang bisa diunduh gratis. Selain itu, Google Scholar juga punya fitur sitasi otomatis yang bisa langsung dimasukkan ke dalam pustaka. Namun, kita tetap perlu hati-hati karena tidak semua artikel yang muncul sudah melalui proses penilaian oleh para ahli. Jadi, kualitas sumber tetap harus kita cek kembali. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Farah Fadila dengan NPM terakhir 026. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan referensi yang terbagi menjadi dua, manual dan aplikasi. Pengelolaan referensi manual berarti menulis kutipan dan daftar pustaka sendiri tanpa aplikasi seperti Mendeley. Cara ini menuntut ketelitian, tetapi penting dipahami agar penulis mudah menyesuaikan dengan aturan jurnal atau institusi. Beberapa gaya sitasi umum antara lain APA yang dipakai di ilmu sosial dengan format dan daftar pustaka. Cara penulisannya, nama belakang, koma, inisial, titik,
dalam kurung tahun titik, judul buku titik, kota titik 2, penerbit titik. Gaya MLA untuk humaniora menulis kutipan dan daftar pustaka. Cara penulisannya, nama belakang, koma, nama depan titik, judul buku titik, kota titik 2, penerbit, koma, tahun titik. Chicago sering digunakan dalam sejarah dan seni. Bisa memakai sistem catatan kaki atau author date dengan pola serupa. Sedangkan IEEE lazim di teknik dan sains, hanya memakai nomor urut di teks dan daftar pustaka. Cara penulisannya, tanda kurung siku, angka, inisial, nama depan, titik, nama belakang, koma, judul buku titik, kota titik 2, penerbit, koma, tahun, titik. Sedangkan dengan aplikasi Reference Manager, pekerjaan jadi lebih cepat dan rapi. Contoh aplikasinya adalah Mendeley, Zotero, EndNote, Citavi. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsandika dengan NPM terakhir 009. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Reference Manager. Yang pertama itu ada Mendeley. Mendeley yang dikembangkan oleh Elsevier banyak dipilih karena gratis, mudah digunakan, dan mendukung penyimpanan PDF, yaitu dengan memberi catatan melalui fitur highlight dan dapat terintegrasi langsung dengan Microsoft Word. Selain itu, Mendeley memiliki fitur sinkronisasi sehingga referensi bisa diakses dari berbagai perangkat. Setelah itu ada Zotero. Zotero yang bersifat open source dan gratis, unggul dalam integrasi dengan browser sehingga memudahkan penyimpanan referensi langsung dari internet, serta mendukung penulisan citasi di Word maupun Google Docs. Selanjutnya ada EndNote. EndNote berbeda karena merupakan perangkat lunak berbayar yang dikembangkan oleh Clarivate Analytics. Aplikasi ini banyak digunakan di institusi akademik internasional karena dilengkapi fitur lanjutan seperti pencarian referensi otomatis, pengelolaan pustaka dalam jumlah besar, serta kompatibilitas dengan berbagai jurnal bereputasi. Setelah itu ada Citavi yang berasal dari Jerman. Citavi tidak hanya berfungsi untuk mengatur referensi, tetapi juga memiliki keunggulan dalam manajemen proyek penelitian. Misalnya menyimpan ide, membuat rencana bab, hingga mengelompokkan kutipan tematik. Fitur ini sangat membantu penelitian berskala besar meskipun sebagian fungsinya hanya tersedia dalam versi berbayar. Oke, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vidinda Apriliani dengan NPM terakhir 062. Di sini saya akan menjelaskan langkah praktis menggunakan aplikasi Mendeley dan Zotero. Penggunaan aplikasi Reference Manager seperti Mendeley dan Zotero sangat membantu dalam mengelola referensi akademik. Secara umum, langkah praktisnya hampir sama, hanya berbeda pada beberapa fitur unggulan masing-masing aplikasi. Pada Mendeley, langkah pertama adalah install dan login, yaitu dengan mengunduh Mendeley Reference Manager di mendeley.com. Kemudian membuat akun untuk dapat menyimpan referensi secara online. Langkah kedua, tambahkan referensi dengan cara drag dan drop file PDF, masukkan ISBN atau menambahkan secara manual. Langkah ketiga, atur koleksi dengan membuat folder sesuai topik agar referensi lebih rapi. Langkah keempat, baca dan tandai file PDF karena Mendeley menyediakan fitur highlight text dan penambahan catatan. Langkah kelima, gunakan di Microsoft Word dengan memasang plugin Mendeley Site, lalu saat menulis cukup klik Insert Citation untuk menambahkan kutipan dan insert bibliografi untuk membuat daftar pustaka otomatis. Langkah terakhir, lakukan sinkronasi agar semua data tersimpan di cloud dan dapat diakses di perangkat lain. Kemudian di aplikasi Zotero memiliki alur penggunaan yang hampir sama, yaitu langkah pertama, install dan login dengan mengunduh aplikasi di zotero.org, serta memasang Zotero konektor pada browser. Langkah kedua, tambahkan referensi dengan lebih mudah karena Zotero memungkinkan penyimpanan langsung dari website atau artikel online melalui ikon konektor, selain juga mendukung drag dan drop PDF dan input manual. Langkah ketiga, atur koleksi dengan membuat folder sesuai tema serta menambahkan tag dan catatan. Langkah keempat, baca dan tandai file PDF yang sudah tersimpan. Langkah kelima, gunakan di Word atau Google Docs karena Zotero otomatis menambahkan menu kutipan sehingga pengguna hanya perlu klik Add atau Edit Citation dan Add atau Edit Bibliografi. Langkah terakhir, aktifkan sinkronasi untuk menyimpan referensi di cloud dan membukanya di berbagai perangkat. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya M. Alvar Hadosya dengan NPM terakhir 131. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pengelolaan aplikasi secara manual dan secara aplikasi.
Cara manual menggunakan catatan fisik atau spreadsheet sederhana. Biayanya murah, mudah dipahami, dan tidak bergantung teknologi. Namun, cara ini memakan waktu, rawan kesalahan, sulit untuk memperbarui data, serta terbatas dalam analisis dan keamanan. Sementara itu, pengelolaan berbasis aplikasi menawarkan efisiensi karena proses berjalan otomatis. Data lebih aman, bisa dipantau real-time, dan memudahkan kolaborasi. Kekurangannya adalah biaya lebih tinggi, perlu koneksi internet, butuh pelatihan penggunaan, dan ada risiko gangguan sistem atau serangan cyber. Karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan, sumber daya, dan kesiapan teknologi di organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Sulin dengan NPM terakhir 066. Di sini saya akan menjelaskan simpulan dari materi penelusuran dan pemanfaatan sumber pustaka. Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh kemampuan penulis dalam memilih, menelusuri, dan mengelola sumber pustaka yang relevan dan kredibel. Sumber pustaka terdiri dari premier, sekunder, dan tersier yang hadir dalam bentuk cetak maupun digital, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Teknik penelusuran informasi melalui OPAC, database online, serta Google Scholar mempermudah penulis memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan sesuai kebutuhan penelitian, namun tetap menuntut literasi informasi yang baik agar penulis mampu menilai kualitas referensi. Selain itu, pengelolaan referensi menjadi langkah penting dalam penulisan karya ilmiah, baik secara manual maupun dengan aplikasi seperti Mendeley, Zotero, EndNote, dan Citavi. Pengelolaan referensi membantu penyusunan sitasi dan daftar pustaka agar lebih rapi, akurat, dan efisien. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap jenis sumber pustaka, teknik penelusuran, serta pengelolaan referensi akan meningkatkan kualitas karya ilmiah sekaligus memperkuat kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.